Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih berhubungan dengan pembahasan sebelumnya terkait dengan huruf tafsiriyah, yaitu huruf-huruf yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap maksud dari lafadz yang terletak sebelum huruf tafsiriyah. Huruf tafsiriyah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ini ada 3. Namun yang masyhur di kalangan ulama ini hanya ada 2. Sementara yang satu hanya pendapat sedikit ulama saja. 2 huruf tafsiriyah yang masyhur tersebut adalah ai at-tafsiriyah dan an at-tafsiriyah. Sementara yang satu yang hanya menurut pendapat sedikit ulama ini adalah idza at-tafsiriyah. Lebih lanjut di sini akan dijelaskan syarat-syarat dari penggunaan an at-tafsiriyah, di mana di dalam penggunaannya haruslah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah sebelum an haruslah berupa kalam tam atau berupa jumlah mufidah. Yang dimaksud dengan kalam tam atau jumlah mufidah itu adalah haruslah berupa rangkaian kalimat yang sudah sempurna. Contoh, manakala dalam rangkaian itu terdapat mubtada, maka harus ada khobarnya. Begitu juga manakala dalam rangkaian itu terdapat kalimat fi'il, maka di sana harus sudah ada fa'ilnya. Manakala hanya mubtada saja tanpa menyebutkan khobar, maka di sini dinyatakan sebagai kalam yang tidak sempurna, atau juga dikatakan sebagai jumlah ghairu mufidah, jumlah yang masih belum mufid. Begitu juga manakala hanya menyebutkan fi'ilnya saja tanpa menyebutkan fa'ilnya, maka itu juga disebut dengan jumlah ghairu mufidah, jumlah yang tidak mufid atau tidak berfaedah. Jadi sebelum an ini haruslah berbentuk kalam tam atau berbentuk jumlah mufidah. Manakala sebelum an ini bukan merupakan kalam tam atau bukan jumlah mufidah, maka an di sini bukanlah an tafsiriyah, melainkan an yang merupakan pentakhfifan dari lafadz anna yang merupakan amil nawasih. Jadi anna ini terkadang dibacaan, sehingga di sini dikatakan anna ini ditakhfif, artinya bacaannya diringankan dengan mensukunkan huruf nun yang ada. Anna menjadi an. Contoh yang tidak memenuhi syarat seperti lafadz wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum, adapun akhir daripada panggilan mereka an alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita perhatikan lafadz yang terletak sebelum an, yaitu lafadz wa akhiru da'wahum, di mana di sini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih yang berkedudukan sebagai mubtada, dan khobar daripada mubtada ini tidak disebutkan. Maka lafadz yang terletak setelahnya an ini tidak termasuk dari kalam tam atau tidak termasuk dari jumlah mufidah, karena memang masih belum lengkap, hanya mubtadanya saja tanpa adanya khobar. Oleh karena itu an yang ada di sini bukanlah an at-tafsiriyah, melainkan an yang merupakan pentakhfifan daripada lafadz anna. Jadi an alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah merupakan khobar dari lafadz wa akhiru da'wahum. Ini pada asalnya adalah anna alhamdulillah. Selanjutnya anna ini ditakhfif menjadi an, dan lafadz alhamdu ini
dikembalikan kepada kedudukan asalnya. Jadi pada asalnya adalah anna alhamdulillah, dibaca nasab sebagai isim daripada anna. Ketika anna ini sudah ditakhfif, maka anna ini tidak beramal, sehingga lafadz yang terletak setelahnya dikembalikan kepada kedudukan asalnya, yaitu sebagai mubtada. Jadi an alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi, ialah milik Allah. Ini yang pertama, bahwa lafadz yang terletak sebelum an ini haruslah berupa kalam tam. Jika tidak, maka an di sana bukan an tafsiriyah. Kemudian syarat yang kedua adalah sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, bahwa lafadz yang terletak setelahnya an ini haruslah berbentuk jumlah dan tidak boleh berbentuk mufrad. Karena an ini menafsirin kepada jumlah, oleh karena itu lafadz yang terletak setelahnya an ini juga harus berbentuk jumlah pula. Sehingga tidak boleh kita katakan dzakartu asjadan, an dzahaban. Dzakartu menyebut siapa aku, asjadan kepada asjad. Apa asjad itu? An artinya zahaban, emas. Susunan semacam ini salah. Kenapa? Karena lafadz yang terletak setelahnya an ini tidak berbentuk jumlah, melainkan berbentuk mufrad. Maka seharusnya manakala lafadz yang terletak setelahnya ini berbentuk mufrad, maka tidak boleh menggunakan an, melainkan harus menggunakan ai. Sehingga seharusnya adalah dzakartu asjadan ai zahaban. Kemudian yang ketiga adalah an ini tidak boleh didahuluin oleh huruf jer. Manakala an ini didahuluin oleh huruf jer, maka an ini bukan an tafsiriyah, melainkan sebagai an masdariyah yang merupakan amil nasab bagi fi'il mudhari'. Contohnya, katabtu ilaihi bi an yajtahida. Kata betul menulis siapa aku ilaihi kepadanya, bi an yajtahida, dengan harus bersungguh-sungguh siapa dia. Di sini terdapat an, namun sebelum an ini didahuluin oleh huruf jerba, maka an di sini bukan an tafsiriyah, melainkan an masdariyah yang menasobkan kepada fiil mudhari' yang terletak setelahnya, sehingga di sini dibaca bi an yajtahida. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah yang terletak sebelum an ini haruslah berupa jumlah yang mengandung makna qaul. Jadi yang mengandung makna yang sama dengan lafadz qaul. Qala yaqulu qaulan. Namun di sini bukan lafadz qaul, melainkan hanya lafadz-lafadz yang mengandung makna yang sama dengan qala yaqulu qaulan, berkata. Seperti lafadz asyara. Asyara atau soroho, kemudian amaro, kemudian soroha, atau juga lafadz auha, atau lafadz nada, atau lafadz kataba, dan lafadz-lafadz yang lainnya. Di sini lafadz asyara, asyara ini memberi isyarat. Memberi isyarat itu adalah lafadz yang memiliki makna yang sama dengan qaul. Qaul berkata, asyara memberikan isyarat. Begitu juga dengan lafadz soroho, memanggil dengan berteriak. Amaro memerintahkan, soroha menerangkan, auha memberikan wahyu, nada memanggil atau menyeru, kataba menulis, dan lafadz-lafadz yang lainnya. Jadi sebelum an ini harus berupa lafadz yang mengandung makna qaul, bukan lafadz qaul, melainkan yang mengandung makna qaul. Contohnya seperti lafadz katabtu ilaihi an ijtahid.
Katabtu menulis siapa saya, ilaihi kepadanya. An artinya ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Kemudian contoh yang lain, fa'auhayna ilaihi an isna al-fulka. Fa'auhayna kemudian mewahyukan siapa kami Allah, ilaihi kepadanya. An artinya isna, hendaklah membuat siapa engkau al-fulka kepada kapal. Di sini lafaz yang terletak sebelum an berupa lafaz auhayna yang memiliki makna yang semacam qaul, yang serupa dengan qaul. Contoh yang lain, wanudu an tilkum al-jannatu urithumuha. Wanudu, dan dalam menyeru siapa kalian. An artinya tilkum, adapun itu, al-jannatu ialah sorga. Urithumuha, urithum diwariskan siapa kalian, ha kepada itu sorga. Serukan kepada mereka, yaitu itulah sorga yang diwariskan kepada mereka. Di sini lafaz yang terletak sebelum an ini berupa lafaz nudu yang memiliki makna yang serupa dengan lafaz qaul. Kemudian yang selanjutnya adalah lafaz yang terletak sebelum an ini tidak boleh berupa lafaz qaul, yaitu berupa lafaz qala yaqulu qaulun. Syarat ini adalah merupakan penegasan daripada syarat sebelumnya. Jadi manakala lafaz sebelumnya adalah harus berupa lafaz yang memiliki makna semacam qaul, namun tidak boleh berupa lafaz qaul, tidak boleh berupa lafaz qala yaqulu qaul qul. Jika lafaz yang terletak sebelum an ini berupa lafaz qala yaqulu qul, maka an di sana bukanlah merupakan an tafsiriyah, melainkan an sebagai huruf zaidah, sebagai huruf tambahan saja. Contohnya seperti lafaz qultu lahu an udrus darsaka. Qultu berkata siapa aku, lahu padanya, an udrus, hendaklah mempelajari siapa engkau, darsaka kepada pelajaranmu. Di sini terdapat an dan lafaz yang terletak sebelum an ini berupa lafaz qala, qala qala qultu. Maka an yang ada di sini bukanlah an tafsiriyah, melainkan sebagai an zaidah. Seolah-olah di sini tidak ada an. Jadi qultu lahu udrus darsaka. Jadi sebelum an tidak boleh berupa lafaz qaul, yaitu qala yaqulu qul beserta tasrifannya, namun haruslah berupa lafaz yang memiliki makna yang serupa dengan qaul. Jadi hanya maknanya saja yang serupa dengan qaul, namun tidak boleh berupa lafaz qaul. Kesimpulannya bahwa antara huruf ai at-tafsiriyah dengan an at-tafsiriyah ini terdapat perbedaan dalam penggunaan, di mana pada an at-tafsiriyah terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam penggunaannya. Demikianlah beberapa penjelasan tentang syarat dan ketentuan dari huruf tafsiriyah yang berupa an at-tafsiriyah. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.